Ben, lu tahu? Lu baru kenal sama anak gue. Lu main-main sama gue ya. Ajak jalan-jalan, udah jam 12 malam baru nyampe lu. Mana aja lu? Hah? Tadi makan Om. Nggak ada lu alasan-alasan. Makan-makan. Pokoknya mulai hari ini lu nggak usah kenal lagi sama si Jima. Si Jima gue bawa balik ke Garut. Ayo. Halo cuy, balik lagi di Rooks Podcast ya. Bersama saya Beredik dan juga Azima. ya. Jadi sudah lama ya kita tidak Udah lama podcast lagi karena digempur dengan ujian dan USK. Ya. Jadi Hari ini kita mau ngapain sih Ben? Kok kita tiba-tiba podcast? oh iya betul. Jadi kali ini kita sudah mengundang bintang tamu yang sangat fenomenal. Bukan Rooks namanya, kalau nggak ngundang bintang tamu profesional. Fenomenal. Atau fenomenal. Ya. Jadi bintang tamu kita ini adalah seorang aktor yang sering sekali berperan sebagai karakter antagonis. Menyeramkan pokoknya sampai saya takut. Oke, jadi langsung aja sih ya. Kita sambutin dia. Om Berry Ruswandi. Salam semuanya. Terima kasih sudah membuat saya duduk di sini. Terima kasih. Terima kasih Om. Om gimana? Kesini aman? Hujanan? Nyasar? Baik. Biasa aja tante. Om aku masih SMA. Iya, Aku masih iya. SMK. Ya, di luar sih. Tadinya kesini mau naik motor, rencananya pengen langsung mau motoran, tapi ternyata gerimis, termaksa pakai mobil deh. Gitu di luar tuh ya seger, mendungnya seger, nggak ada badai. Ya, betul. Iya. Jadi, gimana kabarnya Om? Baik? Baik, alhamdulillah. Walaupun olahraga tertunda, bukan gara-gara hujan ya. Ya, Gara-gara memang, gara-gara malas. Kesibukan akhir-akhir ini apa Om? Saya syuting, cuman setelah love story yang sangat panjang itu berapa tahun syuting, terus nyambung ke judul berikutnya. Lupa saya, ada 2 judul itu agak sedikit melelahkan ya, karena di situ kita bersaing sama yang lain, terus kita harus ngejar rating antara 3 kan, 1, 2, 3 nggak boleh, itu harus 1, 2, 3 soalnya prime time kan di jam 9 malam. Di luar syuting saya ya bantu-bantu temen di perusahaan, itu kadang-kadang bolak-balik Bali, ada sesuatu di sana, temen bikin resort sama apartemen, Om kadang-kadang bantuin ngariweuhkeun, bantuin ngerecokin gitu. Oke, jadi karena Om ini kan udah terjun ya, lebih tepatnya udah terjun di dunia perfilman ya, aktor ya terutama. Waktu pertama kali dapet casting tuh gimana sih Om? Awalnya tuh gimana? Iya, kalau Om itu kan sebenarnya nggak sekolah sama sekali di dunia acting, nggak. Ya kayaknya kalau cerita dari awal itu nggak mungkin deh seperti itu gitu, ikutan syuting terus ya, cuman mungkin karena semesta mencatat ya kalau bahasa saya. Waktu ini cerita ke belakang sedikit ya, biar kalian juga tidak menyepelekan kata-kata awal kalian. Itu waktu SMP Ji, Papi itu suka nunggu. Papi, Om.
maaf. Terus kumaha tuh? Ya gitu, tante. Jadi om, jadi om itu ya guys, gue ini gue aja ya biar enak ya, jangan om gitu. Di rumah juga gue kadang-kadang lu gue nggak pernah papi gitu. Gue ini dari dulu itu lagi nggak ada cita-cita beginian gitu ke casting apa film apa iklan. Cuman pas waktu SMP itu kita suka nunggu kendaraan, kan di kampung itu kampung banget, daerah Garut Selatan. Garut Selatan, mana kamera? Ini Garut Selatan, Cibalong, Kampung Sukawargi tuh sia catet. Orang ada di YouTube kayaknya. Lalajo pokoknya nama Lalajo. YouTube Sumbangsih, tadi dikasih tahu alamatnya, ya, sama nomor teleponnya, nomor rekeningnya, lu pada nyumbang ke sini. Gitu. Jadi dulu itu suka di kampung itu kan mobil jarang lewat satu, ada truk, angkutannya juga angkutan box gitu. Udah bertiga tuh, gua sama teman dua lagi, nanya, Wan. Siapa Wawan? Wah, maksudnya gini. Jadi om punya kayak nama dulu. Itu juga nama ada dulu. storiesnya. Ya, ada okay. storiesnya tante. Ada. Apa gimana? Ada nanti. Nah, jadi kenapa dipanggil band? Lu sebenarnya mau nanya yang mana dulu nih? Mau cerita? Ya itu awal-awal aja. Iya awal-awal. Jadi sebelum gue tuh sama dua temen itu nungguin mobil tuh. Wan, maneh lamun udah gede mau jadi apa maneh? Artinya apa? Kurang mah. Lu kalau udah gede nanti cita-cita lu mau jadi apa? Gua mah pengen jadi artis. Itu spontan. Terus maneh Gus? Agus namanya. Gus, gua pengen jadi pengusaha. Dan ada satu lagi Dadang. Lu mau jadi apa? Gua pengen jadi tentara. Kalian tahu? Sekarang tiga-tiganya jadi apa yang dia sebutkan. Mantap. Dadang jadi militer sekarang di Cimahi, terus Agus jadi pengusaha di Bandung, gitu. Jadi kata-kata itu bener-bener semesta mencatat bahwa kalian tubuh mengaminkan. Gua pengen jadi A, itu harus yakin tuh, yakin betul, bener, jadi kenyataan. Gitu. Terus Benedict, lu udah gede nanti mau jadi apa? Aduh. Ragu kan? Nah, nggak boleh ragu. Gitu. Enggak, ini. Pengen jadi pembalap sebenarnya. Pembalap, gitu. Iya, kalau lu yakin pasti. Kalau Ji? Milioner. Milioner. Oh, di bidang apa? Aku pengen di bidang apapun kayak influencer. Oke, jadi gitu. Jadi Maaf. Ditabok. Apa? gitu. Terus pas tahu SPG nggak sih kalian sekolahnya? Kayak nggak tahu deh, Pi. Jadi gue ini dari SMP bukan ke SMA guys, tapi ke sekolah khusus. Waktu itu masih ada yang namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Kayak SMK gitu nggak sih? Ya sebenarnya sih ya ke situ kayak SMK. Cuman ini lebih spesifik lagi untuk Guru. Nantinya ke guru gitu kayak guru SD, guru olahraga, guru agama. Itu di tahap SMA itu dulu itu sama pemerintah dibubarkan tahun 90 kalau nggak salah. Itu dibubarkan. Jadi semua guru itu harus dari SMA kuliah lagi. Kayak gitu. Kalau dulu langsung, nah kebetulan gue ini langsung ke SPG gitu. SPG bingung, karena gue nggak mungkin jadi guru. Gue pernah jadi guru sekali. Itu dalam kelas semua anak-anak pada kencing di sudut sono. ada yang pup di sudut sono. SD ya, kalian dibayangin kalian tuh SD tahun 9 tahun berapa ya?
90 ya, tahun 90 di kampung Ji. Gitu. Yang lantainya tuh nggak gini, tanah. Jadi kalau Gali. digali sendiri. Oh my god. Gitu, tapi itu seru di situ. Gitu. Jadi, nah di situ praktek kan kita ngajar akhir tahun lah gitu, kelas 3 akhir tahun itu praktek. Udah gitu, setelah itu, aduh, gue ntar mau jadi apa ya? Kan guru nggak mungkin gitu, ya kan? Udah deh, ini jalan-jalan ke Bandung, kan dari Garut kan, ke Bandung. Pas ke Bandung, ketemu sama teman-teman, maksudnya dari Garut pun sama temen. Nah temen ini ketemu sama temannya dia gitu. Ternyata, kita ke Jakarta yuk, katanya gitu. Wah, gue bilang gue sekolah nggak bisa. Udah lu, sekolah juga lu nggak bener, kita ke Jakarta. Maaf ya, ini pengalaman ya, bukan ngajarin bahwa sekolah itu tidak betul, tidak. Maksudnya saya, gitu ya, saya pribadinya bahwa sekolah pun masuk asal-asalan segala macam. Karena memang situasi dalam waktu itu ya, uang jajan pun harus jadi kemana-mana ya ngomong ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini cerita ya gitu. Uang jajan pun harus nyari sendiri gitu. Kayak gitu ke Jakarta. Pertanyaannya tuh kan tadi kan perjalanan karir kan. Iya, perjalanan karir gitu. awalnya. Ya pendek cerita ketemu sama teman di Jakarta. Terus diajak casting iklan. Oh, pertama-tama iklan dulu. Iklan dulu. Jadi udah dari situ mulai karirnya. Gitu. Terharu nggak dengernya? Terharu. Enggak. Kan Om ini dulu iklan kan? Iya. Ya, dulu kan iklan nih. Terus awal dapat peran tuh di film apa Om? Di program? Jadi kan pas dulu di casting pertama itu mungkin kalian jangan lihat Om hari ini ya mukanya. Dulu itu ganteng banget gua anjrit. Pas casting pertama dan castingnya itu kalian tahu iklan Sonsi nggak? Sonsi apa? Sonsinya mana itu dulu? Sonsinya mana? Ya pernah tahu lah pasti. Dan Sonsi permen itu vitamin C Ji. Vitamin C yang pink ya, yang oranye ya, yang oranye. Oh iya. Yang oranye itu kan dulu di jalan tol tuh pakai jeep nyalahin gini. Sonsinya mana? Itu kan keren banget tuh dulu. Jadi dari situ itu castingnya juga luar biasa zaman dulu. Kalau dulu tuh casting iklan tuh bener-bener jadi nggak kayak sekarang melalui handphone kadang-kadang. Kalau sekarang pokoknya sekarang mah nggak itulah. Kalau dulu mah dari mulai produser, sutradara yang punya produk Face to face. itu mereka itu ngejajar gitu kayak mau sidang. Kita di depan mereka. Kamu orang tuanya siapa? Asalnya dari mana? Terus ditanya sama dia sampai ke karakter harus nyambung ke karakter produk jiwa kita itu. Gitu. Jadi susah. Nah, dari sekian puluh apa ratus gitu model yang casting, Bapak ini juaranya. Makanya lu bangga lu bertemu sama gua. Iya. Juga. Keren, Pak. Iya. Nah, gitu. Nah, terus film kan film pertama. Setelah itu karena produser melihat di TV kan. Dulu mah ya Tuhan, kita ngelihat di TV aja iklan masuk itu beda ruhnya sama sekarang, Ji. Maksudnya gimana? Bangga banget gitu. Sekarang juga bangga sih. Ya beda lah. Oh. Dulu itu produser itu bener-bener melihatnya itu dari TV. Pokoknya pemain iklan pasti diajak main film. Kalau sekarang kan, Enggak. kalau sekarang kan beda kan di TikTok, di YouTube apa followernya banyak baru diajak gitu kan. Iya, benar. Kecuali si Jim aja nih yang nggak mau kan main film. Gitu, dulu begitu. Jadi pas begitu produser sebuah PH legendaris lah, boleh disebutin nggak namanya PH-nya? Oh, bukan Cinemark. Bukan, itu Soraya Film ya Pak. Soraya Film itu
manggil gua tuh untuk filmnya gitu. Dan film pertama itu horor. Apa? Oh, langsung horor. Kembalinya Janda Kembang Ini. judulnya. Cek di YouTube, keren banget itu. Jadi apa? Jadi itunya, jadi pacarnya peran utama, Sally Marcelina. Itu, Tante Sally Marcelina kan dulu ini banget, terkenal banget itu pada masa itu. Itu tuh dari situ tuh mulai gitu. Cuman memang sebelum ke tadi iklan yang pertama Sonsi itu ada beberapa iklan, tapi iklannya itu kayak pemotretan Photoshoot doang. gitu. Tapi Om ada pressure gitu gak sih sebenarnya? Kayak apa namanya? Kenapa Papi mau jadi aktor? Kayak misalkan gara-gara di kampung gitu-gitu aja terus kayak sebenarnya ya sih udah. niatannya memang bukan pengen jadi aktor ya. Jadi niatannya itu gue harus sukses karena gue berasal dari kampung yang lagi SD aja itu jalan kakinya kita mau lihat mobil 11 kilo gitu. Jadi sangat jauh lah. Makanya sampai sekarang sih Bismillah, kalau misalkan Tuhan mengizinkan, sebenarnya Tuhan tuh mengizinkan, tinggal kitanya aja sih semangat nggak gitu. Iya. Saya pengen ngebangun yang namanya kampung Desa Sagara itu karena masih sangat membutuhkan lah untuk perkembangan pembangunan di sana. Gitu. Doakan saya jadi menteri ya. Amin. Tiba-tiba banget. Ya, kita masuk ke segmen 2. Gimana Om? Udah kenal sama Zima? Udah kenalan, ternyata dia anak gua. Sampai lupa gua. Ya Allah. Jahat amat ya? Iya, baru sadar gua. Ternyata dia anak gua. Nggak apa-apa lah, nggak nyesel. Makasih ya. Iya, sama-sama. Salam dulu dong. Kamu sudah mengingatkan aku. Iya, sama. Oke. Kita mau nanya-nanya tentang Oh, iya. pengalaman-pengalaman yang paling berkesan. Iya, paling berkesan banget buat Om nih pas selama syuting. Iya. Sebenarnya sih di lokasi syuting itu unik ya. Banyak pasti itunya apa Cerita. cerita-ceritanya gitu. Ada kesan yang serem, ada kesan yang lucu, tapi kebanyakan lucu sih. Tapi awal-awal untuk gue itu di dunia acting terjun gitu, langsung ketemu sama pemain-pemain yang bener-bener aktor gitu. Kalau Om kan bukan aktor, Om merasa diri Om itu hanya sebatas pekerja seni gitu Ji. Ya kalau dibilang aktor itu ya dia udah dapat piala citra apa gitu lah. Kalau Om sih belum lah, masih jauh. Masih cuman baru bisa berdialog, membawakan emosi skenario, udah sebatas itu. Nah kalau pas ketemu sama aktor-aktor kayak Dedi Petet, terus Toro Margen, terus siapa yang itu yang udah meninggal dia. Nah dulu itu pas dikasih peran jadi musuhnya Toro Margen. Mungkin kalian tuh nggak kenal ya Toro Margen. Itu antagonis yang di tahun segitu tuh siapa sih yang nggak kenal sama dia gitu. Kalau sekarang mungkin siapa ya? Coba sebelum dilanjutin. Indonesia. Di Indonesia tokoh antagonis cowok saat ini di benak kalian tuh siapa? Nggak ada kan? Kalau zaman Papi dulu pemeran jahat pasti Toro Margen. Sampai begitu tuh. Itu sampai itunya. Pas gue ini dapat peran satu ini sama dia, satu frame. Musuh lagi. Nah di ruang make up itu Om Toro Margen itu langsung jadi lawan gua siapa? Gitu. Aduh. Kayak mau Saya, ditatar. Gitu, saya Om. Lu baca yang skenario yang bener ya. Jangan sampai salah lu sama gua. Anjir gitu. Gua udah gak deng kan. Waduh, kayak gua mah aing gitu. Baca-baca tapi langsung ini. Tahu nggak yang bikin gua pede banget? Apa tuh? Gua lihat kaca
lu Wawan dari kampung jauh-jauh lu ke kota, lu harus berhasil. Bener. Dan tidak ada yang namanya yang bisa mematahkan semangat lu. Itu bukan musuh lu, tapi itu partner bekerja lu bisa membuat lu jadi bagus karena dia. Gitu Papi, ajak ngomong aja diri Papi sendiri gitu. Oke, baca skenario. Waktu itu kan bener-bener baca ya, baca itu dihafalin lagi gitu. Kalau sekarang kan nggak gitu konsepnya gitu. Jadi wah udah itu pas begitu masuk ke frame kan gitu. Lu udah baca skenarionya? Udah hafal? Udah Om. Ya udah, awas ya jangan sampai salah. Gini deh kata, sampai gini. Gini deh kata ke sutradaranya. Kalau si Benny salah, dia bayar rokok ke gua katanya. Kayak gitu, sampai ditantangin kayak gitu, jadi itu berkesan banget dan keren gitu. Kalau misalkan gua salah, gua yang ngasih sesuatu ke dia gitu. Udah, action cut, pak segala macam. Dia lo yang salah. Serius? Om Toro Margen yang salah. Dan setelah kejadian itu, dia tuh sama gua tuh respect banget. Dan sampai jauh setelah syuting sama dia dan banyak judul sama Om Toro Margen, itu gue ini sering diajak sama dia. Diajak apa main? Diajak jobnya dia, kan banyak jobnya. Gitu. Kayak gitu. Jadi kayak partner ya? Jadi kesan-kesan di lokasi seserem itu tuh, bahkan ada yang lebih serem lagi, cuman mungkin nggak pantas lah diceritain di sini. Tuh? Ya kayak Senioritas. sebenarnya di dunia acting itu dulu itu kejahatan acting tuh ada. Ada loh. Jadi nggak kejahatan artian lo nyerem muka orang itu, enggak. Misalkan dialognya itu kan dulu harus sesuai sama skenario. Bisa jadi clue untuk kita ngomong itu udah diambil duluan sama lawan main kita. Jadi kita tuh cuman diambil aja sama dia, langsung dia yang nyerocos tuh. Tapi dia bisa menyambungkan emosi kita. Jadi tanpa dialog pun dia udah terebut gitu, itunya. Itu jahil kan, jahat kan dalam berakting, gitu, kayak gitu. Terus kalau ngomong-ngomong soal serem, aku paling penasaran sama film Pocong. Pocong, Itu Jepri. paling kayak bayang banget, misalkan aku di TikTok, ini yang dulu sama Iya, momen saya. itu serial gua paling fenomenal, cenah fenomenal pisan. Jadi waktu diajak sama Pak Haji Mandra itu produsernya di PH itu, jadi dia main juga di situ. Gitu. Udah tuh Pocong Jepri. Ceritanya drama komedi horor gitu. Itu kan dulu kan weekly kalau nggak salah ya. Jadi syutingnya juga serem. Yang namanya syuting di kuburan itu bener-bener di kuburan loh. Iya. Itu di tengah kuburan, di lubang kuburan yang udah ada di situ, kita masuk ke situ. Masuk. Beneran di Cibubur. Itu sampai Tante Edis, mungkin kalau ngeliat tuh Tante Edis, sehat selalu ya. Nanti podcast sama kalian di sini ya. Amin. Rumahnya deket di sini kok, Pondok Indah. Iklan nih gua. jadi sampai ya banyaklah kejadian-kejadian itu. Dan kebetulan serial itu meledak. Sampai di rumah aja kalau ada yang nyari nanyainnya, rumah Jepri Pocong mana? Jepri Pocong. Jadi ikonik. Iya, kayak gitu. Terus ya itulah di lokasi syuting macam-macam, lucunya juga banyak kayak gitu. Gitu. Oh iya, mau denger nggak cerita lucu di lokasi syuting? Mau. Apa? Waktu itu syuting di ini di daerah kampung lah, Sukabumi kalau nggak salah ya. Ya Sukabumi. Adegannya itu harus memerlukan figuran yang lumayan lah, ada 10 orang gitu. Jadi pas sutradara ngasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, pas nanti bilang action, bapak-bapak sama ibu-ibu lari keluar ya gitu. Oke.
udah tuh, pak dialog, action, shoot, lari. Mereka lari, sampai cut mereka nggak ada, lari terus. Disusul sama Pak RT, hey, udahan sini, udah. Cut, langsung mereka pada itu, pas bilang action itu, mereka langsung lari, bener lari, dan mereka lari terus. Nggak dibilang. Emang dia nggak ngomong cut? Udah bilang cut, tapi kan mereka udah jauh, gara-gara ini dari Sukabumi itu. Sampai itu benar-benar. Oh itu soalnya tuh itu mereka ini ya, warga. Itu mereka warga. Iya. Oh, figuran. Di kampung itu kan dulu biasanya kalau figuran nggak ada dialog ya udah siapa aja gitu. Oh iya. Gitu. Terus dia lari. Nanti pas sutradara bilang action, bapak-bapak, ibu-ibu lari ke sebelah sana. Oke, ngerti? Ya, ngerti. Oke. Terus mulai kamera roll action, push, lari semua. 10 orang lari, men. Sampai bilang cut, pada kemana tuh? Masih lari, Om. Disusul sama Pak RT. Iya. Itu nggak akan lupa tuh. Kalau ini, Pi, Azab, Ya Azab. ceritain dong gimana? Awal dapet panggilan Iya. sinetron Azab. Itu dulu itu sebuah PH namanya Cap di Kemang sini nih, itunya kantornya. Jadi itu menceritakan ya itu mah kisah-kisah apa ya, diambil dari ini kok, dari majalah apa gitu. Itu kayak orang melakukan kejahatan di dunianya, matinya Ada azabnya gitu. sampai lubang kuburnya keluar air gitu-gitu. Dan memang apa ya, penonton Indonesia sampai hari ini Suka. itu sukanya yang begitu. Iya. Gitu. Sebenarnya itu tidak mungkin digiring aja sama produser bahwa itu kisah nyata, padahal mah enggak lah. Enggak seperti itu. Penonton kita itu sekarang ya suka sama tontonan seperti itu. Karakternya di kita itu masih levelnya itu gitu. Jadi kalau mau bikin serial, bikin acara, bikin podcast ya coba kalian itu gitu. Soalnya penontonnya pasti banyak. Ya gitu. Dulu sempet rating 1 berapa lama rating 1-nya. Udah pemain tetap sih dulu. Pokoknya kalau kemana-mana di itunya, awas lo jangan sama si Om Benny ntar kena ajab. Iya lagi. Tapi Papi kenapa mau jadi aktor yang antagonis terus? Bukannya mau atau tidak ya, karena semua juga produser kan. Jadi produser itu melihat bahwa pemain yang cocok untuk memerankan antagonis itu Benny Ruswandi. Oh, berarti emang gitu. Sampai di skenario tuh penulis peran ini diperankan oleh Benny Ruswandi. Ada notnya. Oh iya? Iya, dulu kayak gitu. Dan main antagonis itu ya kalian coba aja, nggak gampang. Selain menghafal, antagonis itu ada tahapan ada level-levelnya. Lo mau jadi penjahat kelas apa? Kelas atas, menengah atau bawah? Itu cara jalannya pun beda. Cara jalannya aja beda gitu. Cara nutup pintu mobil aja berbeda. Penjahat kelas atas, penjahat kelas menengah, penjahat kelas bawah itu cara makannya aja berbeda, nggak sama. Apa tuh contoh-contoh? Misalkan kita memerankan orang kaya, terus kita nggak sadar, nggak tahu karakter orang kaya itu keluar dari mobil itu seperti apa, gitu. Tiba-tiba dia keluar mobil terus tutup sendiri. Orang kaya nggak ada yang nutup pintu mobil sendiri. Itu dalam dunia seni, dalam film-film luar negeri kan seperti itu, gitu. Terus makan. Kalau di meja makan gitu kan, kalau orang kampung kan ambil dengan enak seperti itu aja kan, bebas kan. Terus cara nutup pintu mobil pun orang miskin kan gubrak gitu. Gitu kan. Parah banget. Ya kan? Kayak gitu. Enggak, ini mah Iya. kita bicara masalah peran ya. Masalah peran.
gitu, masalah peran dalam berakting gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya, nggak sembarangan juga. Misalkan berekspresi. Kalau dalam antagonis itu tidak perlu kita marah-marah dengan vokal yang tinggi itu. Lu mau kemana? Awas lu ya, gua hajar lu misalkan. Itu sebenarnya ada level-levelnya juga. Kalau kelas mafia itu kan cukup dengan mimik muka, karakter vokal kita. Jadi Seperti basic itu. jadi apa ya? Basic jadi aktor itu gimana menurut Papi? Kalau menurut Papi pengalaman main aja. Karena Papi itu nggak ada sekolah acting. Sekolah acting buat Papi itu semesta. Real. Kita life. bergaul sama, misalkan gini, Papi dulu pernah memerankan bapak-bapak teraniaya. Pernah, walaupun Oh, iya, iya. antagonis Oh, iya, tapi iya. teraniaya. Nah, Papi harus ketemu sama musafir, misalkan sama pemulung. Itu Papi sampai pergi ke tempat dia tidur, ngobrol karakter dia seperti apa gitu. Iya, udah ya paling 2 jam 3 jam lah, udah itu aja. Jadi nggak sembarangan gitu. Misalkan lu memerankan sebuah peran itu ya lu harus harus meneliti di peran itu gitu, kayak gitu. Kunci utamanya apa? Selain harus meneliti. Kunci utamanya untuk berhasil atau untuk kita sukses memerankan sebuah peran itu kita harus disiplin, terutama harus tahu banget peran itu apa yang dikasih ke kita tuh, karakternya tuh seperti apa gitu, dari baca buku, dari ya itu tadi sampai melakukan observasi ke lapangan kayak gitu-gitu. Terus yang paling banyak sih Papi bergaul gitu, cuman yang paling utama memang seni berperan itu jam terbang. Maksudnya? Lama-lama kalian banyak memerankan peran di serial, TV ataupun film, lama-lama kalian akan terbentuk sendiri. Gitu. Terus waktu Om memerankan di film Azab nih, ada skenario yang buat Om kayak, oh, ini aneh nih, gitu nggak Om? Ada banyak kayak apa ya, lupa sih, udah lama sih. Jadi tentang Tuhan, seakan-akan apa ya, Tuhan tuh maha penyiksa gitu. Iya, benar. Ya kan? Dan seakan-akan kita orang jahat itu melawan banget sama Tuhan gitu. Tuhan tuh nggak ada kalau begini. Tuhan nggak adil buat gua. Mana Tuhan? Mana coba? Kayak gitu. Itu gua bilang nggak ada, masa gini. Kayak gitu. Ngeri lah kalau misalkan ada beberapa penulis yang perlu kita hati-hati bacanya. Kayak gitu. Tapi sih. kalau selain Papi jadi aktor, acting, ada nggak kegiatan lain yang Papi suka? Jalan-jalan. Adventure. Iya, kadang-kadang suka camping, ke gunung sama teman-teman gitu. Kalau gue sih paling suka 2 sih, gunung sama laut dah, gitu aja. Mall nggak suka. Pusing lihat banyak orang, gue pusing. Paling suka gunung sama laut. Udah, kalau ke klub gitu udah nggak suka. Gitu. Dan ya paling gitu ke desa, jalan-jalan, lihat situasi di sana seperti apa. Dan itu juga untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu gitu dalam seni peran kita. Jadi seni peran itu akan berkembang dari pengalaman hidup, dari seringnya kita jalan-jalan, dari baca buku. Kayak gitu. Gitu, Neng. Oke, ya sudah, kita lanjut segmen 3 kali ya. Oke, sebelum kita closing, kita Mau ada challenge.
Setiap Apa, Ben? bintang tamu datang ke sini harus ada challenge sama gue. Weh, Bukan Rux kalau kita nggak. gitu ya. Kita Apa harus main gitar? Ayo. Nggak dong. Mau dagung, nggak apa mau dong, nyanyi? nggak dong. Sinden. Iya dia suka nyinden. Coba nyinden kali. Apa Oke. Ben? Jadi Om ini kan sangat terkenal dengan karakter antagonisnya nih Om. Saya mau Om itu berakting lagi marahin Zima. Gue pernah nggak marahin lo? Gampang. Marahin? Pernah kan? Pernah, tapi sekarang udah nggak lagi ya. Oke, kita praktekkan. Kamera yang mana nih? Berdiri. Lo jadi pacar dia? Jadi pacar dia. Terus, oke, sutradaranya siapa? Sini, sutradara. Ceritanya kalian jalan-jalan tapi baliknya udah larut malam. Ini mah reality Ben. Lu sih. Orang gila kali ya. Jam segini. Ada jamnya tapi anak gua nggak ada. Assalamualaikum. Mana aja lu, Ji? Wah, bener-bener lu bikin marah orang tua. Lu juga lu. Nggak ada salam-salaman. Lu pikir lebaran lu salam-salaman? Ben, lu tahu? Lu baru kenal sama anak. Lu main-main sama gue. Ajak jalan-jalan, udah jam 12 malam, baru nyampe lu. Mana aja lu? Hah? Tadi makan Om. Nggak ada lu alasan-alasan. Makan-makan. Pokoknya, mulai hari ini, lu nggak usah kenal lagi sama si Jima. Si Jima gua bawa balik ke Garut. Ayo! Oke guys, terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mungkin ya itu aja dari kita. Terima kasih dan pantengin terus Rux karena pasti akan ada podcast yang Berikutnya. lain. Ya. Ya. Jangan lupa ya, dimanapun kalian berada, sebarkan podcast yang keren ini. Dan podcast berikutnya kita akan adakan dengan ide-ide yang bagus di lokasi yang keren. Betul. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih.